Shin diawali dengan diperlihatkannya sebuah rak tinggi di dalam klinik dipenuhi kendi-kendi yang berisi berbagai macam obat herbal. Di hadapan Alice, Jin Gwon dan kakek Sip Japsu, sang dokter pun berkata, belakangan ini jumlah pasien yang terkena wabah terus meningkat. Jadi, aku juga merawat mereka hingga larut malam. Syukurlah, belum ada yang meninggal. Tapi, wabah ini sudah menyebar ke seluruh desa. Mendengar penjelasan itu, Alice seketika terkejut dan berseru. Sebanyak itu, dengan tetap tenang, sang dokter pun melanjutkan. Syukurlah, aku memiliki obatnya. Hanya saja, akhir-akhir ini bahan-bahannya semakin sulit didapat. Snow ginseng, ular biru merah, dan madu lebah giok. Eliksir yang disuling dari ketiga bahan itu adalah yin yang pil. Di era murim baru, selama bahan-bahan berkualitas tertinggi masih tersedia, kita tetap bisa membuat eliksir itu dengan kemampuan yang memadai. Aku juga menambahkan beberapa ramuan untuk memulihkan energimu. Jadi, kondisimu akan segera membaik. Usai berkata demikian, sang dokter menyerahkan sekantung obat kepada Alice. Namun, Jin Gwon yang menyaksikan pemandangan itu justru menatap penuh kecurigaan. Setelah menerima obat tersebut, Alice pun menampilkan senyum bahagia dan berkata kepada sang dokter, "Terima kasih." "Dokter!" Mendengar ucapan itu, sang dokter mengangkat tangannya seraya menjawab, "Sama-sama, tapi kau harus tetap meminum obat itu sampai benar-benar sembuh. Dan meskipun nanti kau merasa sakit di bagian tubuh yang lain." Namun ucapannya tiba-tiba terpotong oleh suara Jin Gwon yang terus membuka laci-laci di hadapannya satu persatu. Mendengar suara itu, sang dokter pun menoleh dan berkata kepada Jin Gwon, "Anu, pahlawan muda, apa ada hal lain yang kau butuhkan?" Di samping sang dokter, Alice pun ikut menyela, "Hei, dari tadi sebenarnya kamu ngapain?" Mendengar pertanyaan itu, Jin Gwon menjawab dengan tenang, "Hanya melihat-lihat, ada banyak ramuan di sini." Melihat tingkah Jin Gwon, Alice pun segera menoleh ke arah sang dokter dan berkata, "Maaf, dokter." Mendengar permintaan maaf itu, sang dokter menggeleng pelan seraya berkata, Tidak apa-apa. Tapi, aku punya kabar buruk. Harga obatnya akan naik." Mendengar perkataan itu, Alice sontak terkejut dan berseru, "Apa?" Sang dokter kemudian mengangkat kedua tangannya sambil menjelaskan, "Permintaannya melonjak drastis akhir-akhir ini, dan aku hampir tidak mampu memenuhi semuanya." Singkat cerita, mereka bertiga pun meninggalkan klinik tersebut. Sambil menyusuri jalanan yang mulai diselimuti suasana malam, Alice berkata kepada Jin Gwon, "Terima kasih, berkat dirimu, aku bisa mendapatkan obat ini. Padahal kukira uang yang kita punya akan cukup untuk kebutuhan selama sebulan." Tak lama kemudian Alice kembali bertanya, "Lalu, apa yang akan kita lakukan minggu depan?" Mendengar pertanyaan itu, Jin Gwon terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ia mengambil kantung obat dari tangan Alice sambil berkata, "Permisi sebentar." Melihat tindakannya yang mendadak, Alice pun kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Tanpa menjawab lebih dulu, Jin Gwon mengeluarkan satu butir obat dari kantung tersebut lalu berkata, "Aku perlu memeriksa sesuatu." Sesaat setelah mengucapkan kalimat itu, Jin Gwon langsung memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya dan menelannya. Melihat kejadian itu, Alice langsung berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Apa kamu tahu betapa mahalnya obat itu?" Mendengar protes tersebut, Jin Gwon yang masih mengunyah obat itu menjawab dengan tenang, "Belakangan ini aku sedang membantu seseorang, jadi energiku cukup banyak terkuras." Mendengar perkataan itu, Alice hanya bisa menghela napas panjang lalu berkata, sayang sekali." Mendengar keluhannya, Jin Gwon pun menanggapinya dengan santai. "Ya ampun, jangan terlalu pelit." Melihat percakapan mereka, kakek Sip Japsu yang berdiri di belakang Jin Gwon hanya terdiam membisu. Sesaat kemudian, ia bergumam pelan dengan penuh semangat, "Oho." Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tiba di kediaman Alice dan kakaknya, Yong So Hae. Di dalam ruangan, terlihat Yong So Hae telah meminum obatnya. Tak lama kemudian, ia langsung memancarkan senyum cerah ke arah mereka bertiga. Melihat hal itu, Alice segera menggenggam tangan kakaknya sambil berkata dengan senyum penuh kelegaan, "Syukurlah, aku benar-benar lega." Tak kuasa menahan haru, Alice pun menitikkan air mata. Sambil menangis, ia menoleh kepada Jin Gwon dan berkata, "Jin Gwon, terima kasih sudah mengabulkan permintaanku yang egois ini. Terima kasih banyak." Yong So Hye pun ikut menyela dengan senyum hangat yang terpancar di wajahnya. "Pahlawan muda, terima kasih atas bantuanmu." "Terima kasih banyak."
semuanya. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari kakak beradik itu, kakek Sip Japsu hanya membalas dengan senyum tipis. Jin Guan pun melakukan hal yang sama, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Setelah itu ia berkata, "Tentu saja, jadi lain kali bisakah kau menambahkan sedikit daging ke dalam bola nasinya?" Singkat cerita, keesokan paginya pun tiba di kediaman Alice dan kakaknya. Di sisi lain, terlihat Jin Guan sedang duduk di atas atap sebuah bangunan sambil menikmati nasi kepal berisi daging sesuai dengan permintaannya. Di sela-sela suapan, Jin Guan tersenyum cerah lalu berkata, ini benar-benar enak. Jelas jauh lebih nikmat kalau ada dagingnya." Tak lama kemudian, kakek Sip Japsu datang menghampirinya dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di atas sana?" Mendengar pertanyaan itu, Jin Guan menjawab dengan tenang, "Pemandangan di sini sangat indah. Karena itu, makanannya pun terasa jauh lebih enak." Tak lama kemudian ia kembali bertanya, "Bagaimana keadaan Alice?" Mendengar pertanyaan tersebut, kakek Sip Japsu menjawab, "Dia tertidur pulas. Sepertinya sudah berhari-hari dia tidak pernah benar-benar tidur dengan nyenyak." Sesaat kemudian, tanpa peringatan, kakek Sip Japsu melompat ringan ke atas bangunan dan mendarat tepat di dekat Jin Guan. Melihat gerakan itu, Jin Guan pun berkata, "Sudah kuduga, ternyata kau juga seorang martial artist senior." Mendengar ucapan itu, kakek Sip Japsu tersenyum tipis lalu berkata, "Seorang martial artist? Mustahil. Aku hanyalah orang tua yang tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang telah berubah ini sambil menjalani 10 pekerjaan yang berbeda." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Yang lebih penting, tadi malam aku melihatmu saat memegang kantung obat itu. Aku melihatmu menukarkan kantung obatnya. Apa kau mengambil kantung yang sama dari apotek? Ternyata kau cukup mahir mencuri ya. Jadi, bagaimana rasanya setelah kau mencobanya? Apa kau yakin obat itu palsu?" Mendengar pertanyaan tersebut, Jin Guan memandang obat yang berada di tangannya sambil memperlihatkan senyum tipis. Setelah itu, ia berkata, "Racun yang sangat mematikan terkadang bisa menjadi obat. Ada kalanya racun memang dapat digunakan sebagai obat, tapi yang ini berbeda. Obat itu memang hanya meredakan rasa sakit untuk sementara, padahal sebenarnya racun yang membuat peminumnya mengalami ketergantungan. Karena itulah aku menukarnya dengan ramuan lain dari apotek tadi." Mendengar penjelasan itu, kakek Sip Japsu mengangguk pelan lalu berkata, "Sudah kuduga. Anak itu pasti akan sangat terkejut kalau sampai tahu bahwa obat yang selama ini terus diminumnya sebenarnya adalah racun. Kau telah menyelamatkan mereka dari keputusasaan. Kau memang memiliki jiwa seorang kesatria." Mendengar pujian tersebut, Jin Guan hanya tersenyum sinis lalu berkata, "Kau terlalu memujiku. Justru orang yang benar-benar memiliki jiwa kesatria di sini adalah dirimu, senior. Buktinya, kau tidak mengadukanku meski tahu aku telah menukarkan obat itu." Tiba-tiba, kakek Sip Japsu menatap Jin Guan dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, lalu berkata, "Saat seseorang bertambah tua, rasa penasarannya terhadap berbagai hal juga ikut bertambah. Dan saat ini, aku sangat tertarik padamu." Singkat cerita, malam pun tiba. Kini, suasana di klinik sang dokter tampak jauh lebih sunyi. Di dalam ruangan, terlihat dua orang berjubah dengan kerudung dan mengenakan topeng sedang berdiri di hadapannya. Di depan kedua pria misterius itu, sang dokter berkata, "Ini upah untuk bulan ini. Aku juga menambahkan bonus, jadi aku yakin kalian pasti akan senang." Ngomong-ngomong, kapan pendaftaranku akan diproses oleh organisasi?" Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang pria bertopeng menjawab dengan nada dingin, "Kau memang pandai bersilat lidah setelah menjual obat-obatan. Baru saja menerima bayaran, kau langsung membahas soal itu. Sebelum itu, ambil ini dulu." Usai berkata demikian, ia menyerahkan sebuah kantung berukuran cukup besar kepada sang dokter. Dokter itu pun menerimanya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Namun, sesaat setelah memeriksa isi kantung tersebut, senyum di wajahnya langsung menghilang. Ekspresinya berubah tegang, lalu ia berkata kepada kedua pria bertopeng itu, "Tapi, sepertinya ada yang salah dengan jumlahnya." Mendengar protes itu, salah seorang pria bertopeng menjawab tanpa sedikit pun menunjukkan emosi, "Tidak ada yang salah. Akhir-akhir ini, distribusi mana stone di organisasi sedang menurun. Kalau kau ingin menerima jumlah yang sama seperti sebelumnya, maka bayaranmu harus 2 kali lipat. Tunjukkan dulu ketulusanmu, baru kami akan membahas keanggotaanmu di hadapan para atasan." Mendengar penjelasan itu, sang dokter hanya mampu mempertahankan senyum palsunya sambil berkata, "Terima kasih atas sarannya.
Kemudian salah seorang pria bertopeng kembali berkata dengan nada mengancam. Dan satu hal lagi, pasar budak baru saja diserang oleh seseorang. Memang belum bisa dipastikan, tapi mungkin saja serangan itu mengarah kepada organisasi. Jadi, tutup mulutmu. Kalau sampai ada informasi tentang kami yang bocor. Mendengar peringatan tersebut, sang dokter segera membungkukkan tubuhnya dengan hormat sambil berkata, "Tidak akan. Hati-hati di jalan." Setelah itu, kedua pria bertopeng tersebut berbalik dan meninggalkan klinik itu dalam keheningan malam. Sesaat setelah kedua pria bertopeng itu pergi, sang dokter segera menutup pintu kliniknya rapat-rapat. Begitu pintu tertutup, ia tiba-tiba melempar kantung pemberian dari kedua pria bertopeng itu ke lantai dengan keras. Setelah melampiaskan amarahnya, ia berkata dengan nada penuh kekesalan, "Setelah semua yang mereka ambil dariku, mereka masih menginginkan lebih? Begitu aku berhasil masuk ke organisasi itu nanti, aku akan membalas penghinaan ini 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat." Usai meluapkan emosinya, sang dokter berbalik. Senyum sinis perlahan menghiasi wajahnya saat ia berkata, "Oh, aku tidak sadar ternyata ada tamu. Maafkan aku atas perilaku yang tidak pantas ini. Sepertinya obat yang kau ambil tadi masih belum cukup ya. Sampai-sampai kau menyelinap ke sini untuk mencuri dan meminum obat di tengah malam begini. Asal kau tahu saja, obat yang diminum sembarangan seperti itu bisa berubah menjadi racun." Ternyata, Jin Guan sudah duduk dengan santai di dalam klinik tersebut sambil memakan obat dari sebuah kantung yang berada di tangannya. Mendengar semua ucapan itu, Jin Guan hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Tidak usah khawatir, perutku kuat kok." Mendengar jawaban santai itu, sang dokter kembali menyunggingkan senyum sinis dan berkata, "Syukurlah, selama kau mampu membayar obat itu, aku tidak peduli bagaimana keadaanmu." Mendengar perkataan tersebut, Jin Guan menjawab dengan nada tenang, "Tapi kali ini, sepertinya justru kaulah yang harus membayarku, karena aku baru saja membawakan obat yang sangat manjur untukmu." Mendengar ucapan itu, sang dokter seketika memegangi dagunya dengan raut bingung, lalu bertanya, "Apa? Apa maksudmu?" Jin Guan kemudian mengangkat sebuah pil obat ke hadapan sang dokter sambil berkata, "Aku menemukan obat yang paling sempurna untukmu. Untuk seorang penipu, obat yang paling manjur adalah dihajar habis-habisan." Mendengar kalimat itu, sang dokter menyunggingkan senyum sinis. Sorot matanya memerah, sementara tangannya masih menopang dagunya. Dengan nada dingin, ia berkata, "Pahlawan muda, ada kalanya tidak memedulikan sesuatu adalah obat yang paling manjur." Sesaat kemudian, sang dokter mengeluarkan beberapa batang jarum dari tangannya. Dengan tatapan tajam, ia bersiap melemparkannya ke arah Jin Guan sambil berkata, "Itu pun tanpa ragu, ia langsung melemparkan rentetan jarum tersebut ke arah Jin Guan, lalu melanjutkan ucapannya, "Kalau kau masih ingin menyelamatkan nyawamu." Dalam sekejap, jarum-jarum itu melesat dengan kecepatan luar biasa menuju tubuh Jin Guan. Melihat serangan itu, Jin Guan menatap tajam ke arah jarum-jarum tersebut sambil bergumam dalam hati, "Jarum-jarum ini tidak akan berhenti sebelum mengenai targetnya." Sesaat kemudian, dengan gerakan secepat kilat, Jin Guan mengangkat tangannya dan menangkap setiap jarum itu satu persatu hanya dengan tangan kosong. Melihat pemandangan itu, mata sang dokter langsung membelalak karena terkejut. "Apa? Dia menangkap semua jarumku hanya dengan tangan kosong?" Di hadapannya, Jin Guan dengan santai menjatuhkan seluruh jarum yang telah ditangkapnya ke atas lantai. Detik berikutnya, tubuh Jin Guan tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ia sudah berada tepat di hadapan sang dokter dan langsung melancarkan sebuah serangan. Sang dokter masih sempat menangkis serangan itu, namun dahsyatnya kekuatan yang terkandung di balik pukulan tersebut membuat tubuhnya terpental jauh ke belakang dengan keras hingga menghantam pintu klinik sampai hancur berkeping-keping. Tubuhnya pun terlempar keluar ruangan sebelum akhirnya menghantam tanah dengan benturan yang sangat keras. Setelah mendarat di atas tanah, sang dokter hanya bisa bergumam dalam hati, "Apa yang barusan itu? Serangan apa tadi?" Dengan tubuh yang masih dipenuhi rasa sakit, ia perlahan bangkit kembali sambil mengerang. Dalam hati, ia kembali bergumam, "Memangnya di sekitar sini memang ada petarung sekuat ini?" Tak memberi kesempatan untuk bernapas, Jin Guan segera menghampirinya sambil berkata, "Kau menggunakan jarum yang seharusnya dipakai untuk menyelamatkan nyawa orang lain, justru untuk membunuh." Sesaat setelah itu, Jin Guan bergumam dalam hati,
Jarum yang tadi dilemparkan energinya memang lemah, tapi pergerakannya unik. Apa ini yang dinamakan skill? Triknya lumayan juga. Kemudian Jin Guan menyunggingkan senyum sinis dan berkata, "Sepertinya kau harus diberi pelajaran." Mendengar itu, sang dokter pun berkata, "Pahlawan muda, bolehkah aku tahu kau berasal dari organisasi mana?" Mendengar pertanyaan itu, Jin Guan menjawab, "Ngomong yang benar dong, pakai bahasa yang sopan atau terserah kau saja. Lagi pula, kau tidak akan sanggup berbicara setelah ini." Di dalam hatinya, sang dokter bergumam sambil mengamati Jin Guan. Pergerakan yang lincah, tanpa hawa kehadiran, dan dia bahkan mengetahui soal obat. Apa dia seorang asasin? Tapi aku tidak melihat belati atau senjata apapun. Kalau begitu, lalu ia berkata dengan suara pelan, "Apa kau seorang pugilis?" Mendengar itu, Jin Guan menjawab santai, "Tidak tahu." "Tapi aku adalah Jin Guan." Sang dokter kemudian bersiap menyerang. Ia mengambil posisi kuda-kuda, lalu dalam hatinya bergumam penuh perhitungan, dia setidaknya berada di rank B sepertiku, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi kalau dia benar seorang pugilis, aku punya keunggulan mutlak. Sesaat kemudian, sang dokter mengumpulkan energi berwarna ungu gelap di tangannya sambil tersenyum sinis ke arah Jin Guan. Tanpa menunggu lebih lama, ia melepaskan energi itu ke arah Jin Guan. Melihat kabut energi ungu yang mendekat, Jin Guan berkata dengan tenang, "Apa ini?" Baunya seperti selokan. Detik berikutnya, kabut itu menghantam tubuh Jin Guan. Ia langsung terbatuk hebat, lalu menutup sebagian wajahnya sambil tetap menatap tajam ke arah sang dokter. Di sisi sang dokter, terlihat ia menyeringai tipis sambil berkata setelah melancarkan serangannya, "Orang-orang bilang kekuatan seorang pugilis ada pada mata dan pernapasan mereka. Itu berarti saat mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa bernapas, mereka tidak ada bedanya seperti orang-orangan sawah." Sesaat kemudian, sang dokter melompat tinggi. Dalam sekejap, ia kembali memusatkan energi ungu gelap di tangannya sambil berseru, "Skill baruku, Poison Vortex." Tanpa menunggu lebih lama, ia kembali melancarkan serangan ke arah Jin Guan. Kali ini serangan itu bergerak dengan sangat dekat, hampir mengenai tubuh Jin Guan secara langsung. Di wajah sang dokter tampak senyum kemenangan yang penuh kesombongan. Namun dalam sekejap berikutnya ekspresinya membeku. Tatapannya menegang dipenuhi keterkejutan. Tangan yang ia gunakan untuk menyerang tiba-tiba mengalirkan darah segar. Ternyata, tanpa ia sadari, Jin Guan telah menusuk tangan sang dokter dengan gerakan yang begitu santai dengan kedua jarinya. Sambil tetap tenang, Jin Guan berkata, "Sudah sewajarnya kau membalas apa yang kau terima. Jadi, aku juga akan menunjukkan skillku padamu. Teknik yang baru saja kupelajari." Sesaat setelah itu, terlihat tangan sang dokter masih tertusuk oleh dua jari milik Jin Guan. Raut wajah sang dokter seketika berubah, meringis menahan rasa sakit yang menusuk. Berdiri tepat di hadapannya, Jin Guan menatap dengan ekspresi jijik seraya berkata, baunya busuk sekali, bikin mual saja." Tak lama kemudian, dokter itu mencabut tangannya dari tusukan dua jari Jin Guan dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Setelah itu, ia segera memulihkan lengannya menggunakan kekuatan First Aid, sebuah skill yang mampu memaksimalkan efektivitas penyembuhan luka. Sembari menyembuhkan lukanya, sang dokter menatap Jin Guan dengan kesal dan berkata, "Jari? Apa ada skill pugilis yang menggunakan jari?" Mendengar pertanyaan itu, Jin Guan menjawab dengan nada santai, "Apa? Mana ada. Ini bukan skill." Kemudian Jin Guan mengangkat tangannya dan melanjutkan ucapannya, "Ini teknik yang kuciptakan sendiri. Jari dan tinjuku, pukulan yang menggunakan jari. Finger fist." Mendengar jawaban itu, dokter tersebut kembali mengangkat tangannya. Energi ungu gelap kembali berkumpul di telapak tangannya, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Dengan amarah yang meluap, ia berteriak, "Kau terlalu banyak bicara. Aku belum pernah dengar skill yang terdengar seperti sesuatu yang keluar dari buku komik." Tanpa membuang waktu, sang dokter langsung mengayunkan tangannya. Namun, pada saat yang sama, Jin Guan dengan sigap kembali menahan laju serangan itu hanya menggunakan dua jarinya. Dalam sekejap, akibat tusukan dua jari tersebut, tulang tangan sang dokter langsung membengkok secara mengerikan. Usai menahan serangan itu, Jin Guan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, ini bukan skill." Di hadapan Jin Guan, sang dokter kini hanya bisa memegangi tangannya sambil terus merintih menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, dengan senyum lebar yang penuh percaya diri, Jin Guan mengarahkan dua jarinya ke hadapan sang dokter sambil berkata, "Tinju dua jari, kau paham?"
Mendengar ucapan itu, seketika sang dokter naik pitam dan membalas dengan nada tinggi. Sudah kubilang, belum pernah aku mendengar skill. Namun, sebelum kalimatnya sempat selesai, Jin Guan kembali melancarkan serangan menggunakan dua jarinya. Serangan yang datang begitu cepat itu langsung mengenai sasaran, membuat sang dokter seketika mengerang hebat menahan rasa sakit. Dengan ekspresi penuh ejekan, Jin Guan lalu mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan dua jari di masing-masing tangan sambil berkata, "Dua tinju jari." Mendapat perlakuan seperti itu, sang dokter hanya mampu merintih sambil memegangi tangannya. Ia terdiam membisu, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, tatapan sang dokter tertuju pada dua jari milik Jin Guan. Seketika itu juga, raut wajahnya berubah drastis. Ketakutan mulai terpancar jelas dari sorot matanya. Sesaat setelahnya, dengan suara lantang penuh amarah, sang dokter berteriak, "Bajingan, mau sampai kapan kau terus mengejekku?" Mendengar teriakan itu, Jin Guan langsung menerjang ke arah sang dokter, bersiap melancarkan serangan berikutnya sambil berkata, "Untuk ukuran orang lemah, cara bicaramu sudah seperti seorang Pigmaster." Iya, orang bilang Pigmaster punya cara untuk menundukkan lawan hanya dengan jari mereka. Mendengar perkataan itu, sang dokter bergumam dalam hati, apa itu acupoint striking? Ya, pasti itu. Pria ini seorang martial artist. Usai menyimpulkan hal tersebut, sang dokter segera mengangkat kedua tangannya untuk menahan serangan Jin Guan sambil berteriak, "Kau kira aku akan kalah dari teknik kuno peninggalan masa lalu sepertimu?" Di dalam hatinya, ia kembali bergumam, "Acupoint striking tidak akan berguna selama aku melindungi titik-titik akupunturku. Begitu dia menyerang, aku akan langsung membalasnya." Namun sesaat kemudian, dua jari Jin Guan melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam sisi kanan tangan sang dokter sambil berkata, "Tinju jari untuk melumpuhkan tubuh bagian atas." Begitu serangan itu mengenai sasarannya, sang dokter seketika menjerit keras akibat rasa sakit yang luar biasa. Sesaat kemudian, Jin Guan melancarkan rentetan serangan dua jari secara beruntun ke berbagai bagian tubuh sang dokter sambil berkata, "Tinju jari untuk melumpuhkan pergelangan tangan, tinju jari untuk melumpuhkan siku, dan tinju jari untuk mengajarimu tata krama." Kemudian, Jin Guan mengayunkan serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh sambil berkata, "Pokoknya, tinju jari." Menerima seluruh rentetan serangan itu, tulang rusuk sang dokter seketika diterpa rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, dokter itu pun menjerit keras menahan penderitaan yang begitu hebat. Setelah itu, terlihat Jin Guan masih mengangkat dua jarinya sambil berkata, "Ya, kurasa pepatah lama memang benar." Di hadapan Jin Guan, sang dokter tampak menundukkan kepalanya dengan tubuh yang terus bergetar akibat rasa nyeri yang tak tertahankan. Sambil berusaha menahan sakit, ia berkata, "Dia benar-benar menggunakan jarinya untuk membuatku sama sekali tak mampu bersuara." Sesaat kemudian, dengan tubuh yang masih gemetar, dokter itu mengangkat pandangannya ke arah Jin Guan dan berkata, Bajingan gila, bukan jarimu yang jadi masalah di sini. Bukannya kau cuma menusukku dengan kekuatan fisik murni? Apanya yang finger fist?" Mendengar itu, Jin Guan menjawab dengan tenang, "Itu karena aku memutuskan untuk menyebutnya begitu. Selama aku menjalani latihan yang seolah tak pernah ada habisnya, aku sudah berjanji pada diriku sendiri, kalau aku tak akan kalah dari orang sepertimu dalam segala hal. Martial arts, kepribadian, penampilan, bahkan dalam batu gunting kertas." Mendengar jawaban itu, sang dokter hanya bisa kebingungan dan bergumam, "Kenapa orang ini?" Kemudian Jin Guan kembali berkata, "Kalau kau ingin mengalahkan tinju jariku, seharusnya kau memainkan batu. Tapi setelah itu, kalau kau memainkan batu, kau pasti akan menerima 4 pukulan hebat dariku." Mendengar seluruh ucapan itu, sang dokter menggertakkan giginya penuh amarah sambil merogoh sesuatu dari balik bajunya. Dengan nada geram, ia berkata, "Bebajingan, berani-beraninya martial artist sepertimu. Mau sampai kapan kau menghinaku? Aku ini Hunter Rank B." Saat itu juga terlihat sang dokter mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik pakaiannya. Sesaat kemudian, ia menghancurkan botol tersebut dengan remasan tangannya sendiri sambil berkata, "Dengan mana stone yang selama ini kukumpulkan untuk meningkatkan kekuatanku, akan kutunjukkan seperti apa kekuatanku yang sesungguhnya." Tak lama berselang, sang dokter perlahan kembali bangkit. Saat tubuhnya berdiri tegak, energi berwarna merah mulai memancar dari seluruh tubuhnya.
Sesaat kemudian, wajah sang dokter berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Dengan seringai penuh percaya diri, ia mengangkat tangannya seraya berkata, "Ah, ini dia. Inilah kekuatan yang melampaui rank B. Kekuatan rank A." Tak lama kemudian, sang dokter merundukkan tubuhnya, bersiap melancarkan serangan. Di hadapannya, energi merah pekat mulai menggumpal semakin padat. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Akan kutunjukkan kekuatan dahsyat ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sang dokter langsung melompat tinggi dan menerjang ke arah Jin Guan dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, Jin Guan tetap berdiri dengan tenang. Energi biru perlahan memancar dari seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, ia menarik napas panjang. Tepat setelah itu, cahaya biru yang sangat terang tiba-tiba memancar. Dalam sekejap, tubuh sang dokter mendadak berlubang seolah dihantam oleh kekuatan yang begitu mengerikan. Merasakan hal tersebut, sang dokter hanya bisa tertegun, kebingungan, sama sekali tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian kepalanya bahkan terlihat melayang di udara. Namun, pada detik berikutnya, sang dokter tiba-tiba tersentak sadar. Ia kembali kebingungan dengan keadaan yang dialaminya. Lalu, pandangannya tertuju pada kepalan tinju Jin Guan yang ternyata bahkan belum sempat menyentuh tubuhnya. Melihat hal itu, sang dokter bergumam dalam hati, "Barusan itu apa? Tadi tubuhku di hadapan sang dokter." Jin Guan masih mempertahankan posisi tinjunya. Dengan nada datar, ia berkata, "Hei, hei, kau ini bikin kaget saja." Kini sang dokter akhirnya tersadar dari kebingungannya. Dengan wajah yang masih dipenuhi keterkejutan, ia meraba-raba seluruh tubuhnya sambil bergumam dalam hati, "Haha, aku belum mati? Aku yakin tubuhku tadi meledak." Tiba-tiba Jin Guan menatapnya dengan sorot mata yang tajam lalu berkata, "Sepertinya kau tadi ingin melakukan sesuatu. Mau coba lagi? Bukankah tadi kau bilang ingin menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya? Beritahu aku kalau kau masih mau lanjut." Mendengar ucapan itu, sang dokter hanya mampu menggertakkan giginya karena kesal. Namun, kali ini ia memilih diam, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, pandangannya kembali tertuju pada kepalan tinju Jin Guan yang masih terangkat kokoh di hadapannya. Begitu melihat tinju itu, rasa takut langsung menyelimuti dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, sang dokter segera membungkukkan badannya dengan hormat di hadapan Jin Guan sambil berkata, "Salam Lord, namaku Baek Mundo." Mendengar sapaan itu, Jin Guan justru tampak kebingungan. Ia pun bertanya kepada Baek Mundo, "Lord itu apa?" Singkat cerita, keesokan harinya, kini suasana berpindah ke kediaman Alice dan kakaknya, Yong So Hai. Di dalam rumah tersebut, terlihat seseorang sedang menarik energi racun dari dalam tubuh Yong So Hae melalui mulutnya. Ternyata orang itu adalah Baek Mundo. Sambil terus mengeluarkan racun tersebut, Baek Mundo berkata, "Aku sudah menarik keluar racunnya dan menerapkan akupuntur." Mendengar penjelasan itu, Jin Guan berkata, "Tidak kusangka wabah ini cuma racun payah yang kau sebarkan." Mendengar ucapan tersebut, Baek Mundo seketika terkejut lalu segera menjawab, "Efeknya cuma sedikit melemahkan energi, jadi tidak usah khawatir." Kini terlihat Yong So Hae masih tertidur lelap. Namun, kondisinya sudah jauh membaik dan raut wajahnya yang semula pucat kini tampak kembali cerah. Kemudian, tiba-tiba Baek Mundo menyerahkan sebuah obat sambil berkata, "Ini obat yang baru saja kuramu. Minumlah, dan kau pasti akan merasa lebih baik hanya dalam sekejap." Mendengar hal itu, kakek Sip Japsu mengusap dagunya sambil memperhatikan Baek Mundo, lalu berkata, "Oh, jadi kau bukan sekadar physician biasa, melainkan seorang apotekeri?" Mendengar ucapan itu, Jin Guan pun bertanya, "Apotekeri itu apa?" Kakek Sip Japsu kemudian menjelaskan, saat seseorang mengalami awaken sebagai hunter, mereka akan memperoleh kelas seperti swordsman, mage, atau thief. Namun terkadang ada juga rare class yang terbuka, dan salah satunya adalah apotekeri. Mereka memiliki advanced skill dalam bidang obat-obatan dan racun. Karena jumlah mereka sangat sedikit, orang-orang seperti mereka benar-benar langka. Mendengar penjelasan dari kakek Sip Japsu itu, Baek Mundo langsung menundukkan kepalanya sambil berkata, "Tetua benar-benar berwawasan luas. Seperti yang baru saja kau dengar, aku adalah individu berbakat yang juga sangat langka." Namun tanpa diduga, Alice langsung menghantam bagian belakang kepala Baek Mundo dengan sangat keras sambil berkata, "Halah, bangsat!" Mendapat perlakuan itu, Baek Mundo seketika mengerang keras menahan rasa sakit. Kemudian Alice melanjutkan ucapannya,
Kau itu cuma kriminal yang meracuni seisi desa. Apa yang kau banggakan? Sesaat kemudian, Baekmundo menggertakkan giginya dengan kesal. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, ia berkata, "Kau, kenapa?" Namun sebelum sempat melanjutkan ucapannya, Jin Guan tiba-tiba menghampiri sambil mengangkat dua jarinya dan berkata, "Kau kenapa apa? Mau apa kau?" Hah? Melihat keadaan itu, Baekmundo hanya mampu bergumam dengan nada kesal, "Sial." Kemudian, tanpa diduga, Baekmundo langsung menundukkan tubuhnya dan berkata, "Aku minta maaf." Di hadapannya, Alice masih menatap dengan kesal sambil berkata, "Hei, aku tadi tanya, kau mau apa?" Sesaat kemudian, Jin Guan memandang Baekmundo dan bertanya, "Dengan bakat dan skill selangkah itu, kenapa kau justru melakukan kejahatan seperti ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, Baekmundo seketika menatap tajam ke arah Jin Guan. Ia terdiam beberapa saat, seolah sedang mempertimbangkan jawabannya. Tak lama kemudian, Baekmundo mengangkat serpihan sebuah batu ke hadapan mereka seraya berkata, "Karena ini." Melihat serpihan batu itu, Jin Guan berkata, "Itu yang kau gunakan waktu bertarung tadi kan?" Baekmundo mengangguk pelan lalu menjawab, "Ya, meski sekarang sudah hancur sepenuhnya." Kemudian Baekmundo mulai menjelaskan, "Mana Stone, batu ini telah menggantikan hampir seluruh sumber energi sejak konflik Gate. Berkat batu ini, gedung-gedung pencakar langit yang dulu dianggap mustahil untuk dibangun kini berdiri di mana-mana. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kemajuan di Murim Baru dibangun di atas Mana Stone. Namun, ada alasan lain yang membuat para hunter begitu terobsesi dengan Mana Stone. Batu ini mampu memberimu kekuatan yang melampaui rank yang kau miliki saat ini. Karena itulah, hingga sekarang masih banyak hunter yang rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Mana Stone hanya terbentuk di wilayah dengan kepadatan mana yang sangat tinggi atau berasal dari monster yang kuat. Meski begitu, jumlah yang dihasilkan tetap sangat sedikit. Orang-orang menawarkan sesuatu yang hanya bisa ditemukan di pasar gelap hanya dengan membayar upeti. Terus terang saja, hunter mana yang akan menolak tawaran seperti itu? Mendengar seluruh penjelasan tersebut, Alice langsung menatap Baekmundo dan bertanya, "Berarti semua uang yang kami bayarkan selama ini?" Mendengar pertanyaan itu, Baekmundo langsung menjawab dengan nada polos, "Dibayarkan sebagai upeti." Mendengar jawaban itu, amarah Alice langsung meledak. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kerah baju Baekmundo dengan kasar sambil berteriak, "Yang benar saja. Kembalikan semua uangku." Di belakang Alice, kakek Sip Japsu berusaha menenangkan suasana sambil berkata, "Tenanglah, cuma itu satu-satunya cara agar uang kita bisa kembali." Namun dengan ekspresi yang tetap tenang, Baekmundo menatap Alice lalu berkata, "Bodoh sekali, memang pantas seorang Rengsi. Mencari sesuatu yang sudah hilang itu hanyalah tindakan yang sia-sia." Mendengar ucapan itu, amarah Alice semakin memuncak. Dengan nada tinggi, ia membalas, "Kurang ajar sekali kau bilang begitu." Sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, tanpa sengaja Alice menarik kerah baju Baekmundo hingga bagian lehernya yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar. Di leher Baekmundo tampak sebuah perhiasan emas yang berkilauan indah sedang menggantung. Melihat pemandangan itu, kakek Sip Japsu, Alice, dan Jin Guan seketika terdiam beberapa saat. Ketiganya hanya memandangi perhiasan yang tergantung di leher Baekmundo. Kemudian, Baekmundo berkata dengan nada pelan, "Ini peninggalan ayahku." Sesaat kemudian, kakek Sip Japsu dan Alice langsung menghujani Baekmundo dengan pukulan dan injakan secara bersamaan. Menerima perlakuan itu, Baekmundo berteriak, "Ah, tunggu, kita bicarakan dulu baik-baik." Beberapa saat kemudian, dengan wajah yang sudah babak belur, Baekmundo berkata, "Akan sangat sulit mencari sisanya. Semuanya sudah kubayarkan kepada atasan yang kusebutkan tadi." Mendengar penjelasan itu, Jin Guan pun bertanya, "Atasan?" Baekmundo segera mengoreksi ucapannya sambil berkata, "Ah, maksudku orang-orang itu." Sesaat kemudian, Jin Guan menatap Baekmundo dengan sorot mata yang begitu dingin. Begitu merasakan tatapan tersebut, Baekmundo seketika terdiam selama beberapa saat. Tak lama kemudian, Baekmundo membungkukkan badannya di hadapan Jin Guan sambil berkata, "Akan kupandu kau menuju tempat pertemuan para bajingan itu." Mendengar ucapan tersebut, Jin Guan hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Baiklah." Baekmundo kembali melanjutkan dengan senyum tipis di wajahnya,
Mereka hanya sekelompok orang yang sok tangguh karena mendapat perlindungan dari aliansi Red Blood. Mendengar nama itu, Jin Guan mengernyit kebingungan lalu bertanya, "Aliansi Red Blood?" Melihat reaksi Jin Guan, Baek Mundo tampak heran dan berkata, "Hah? Kau tidak tahu aliansi Red Blood?" Jin Guan langsung menjawab, "Mana aku tahu? Apaan sih aliansi darah apalah itu?" "Tahu saja tidak." Mendengar jawaban tersebut, Baek Mundo mengangkat tangannya sambil menghela napas lalu berkata, "Astaga, lagi pula kau benar-benar seperti orang yang tinggal di pegunungan selama lebih dari 10 tahun sampai-sampai tidak tahu perkembangan zaman. Kenapa kau bisa tidak tahu pengetahuan umum seperti ini? Para pahlawan dari Murim Baru, Four Heavenly Kings. Merekalah Guild Blood God." Mendengar penjelasan itu, Jin Guan seketika terbelalak karena terkejut. Shin dibuka dengan Baek Mundo yang masih memberikan penjelasan. Mafia, iblis kulit diri, umumnya dikenal sebagai mafia, sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di Yonmu. Mereka bergerak dalam sel-sel rahasia untuk menyembunyikan identitas mereka. Alasan mereka menjadi organisasi kriminal paling berkuasa di Yonmu bukan semata-mata karena kejahatan besar seperti perdagangan ilegal mana stone. Alasan terbesar adalah karena mereka didukung oleh Guild Blood God, salah satu dari Four Heavenly Kings, aliansi Red Blood. Apa kau benar-benar tidak tahu tentang aliansi Red Blood? Ya, sebenarnya itu hanya rumor, tapi kalau mereka bisa tumbuh sebesar ini, mereka pasti punya kekuatan besar yang membekingi mereka kan? Namun, sesaat setelah mengucapkan itu, tatapan Baek Mundo mendadak berubah tegang ketika pandangannya tertuju ke arah depan. Di hadapannya, Jin Guan tampak memancarkan energi merah pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya, disertai aura membunuh yang begitu mengerikan. Dengan tatapan setajam pisau, Jin Guan berkata, "Begitu ya? Jadi salah satu dari Four Heavenly Kings berada di balik mafia?" Di hadapan Jin Guan, Baek Mundo hanya mampu berdiri mematung dalam keterkejutan. Dengan suara bergetar, ia bergumam dalam hati, energi mengerikan, "Apa ini?" Di sisi lain, Alice dan kakek Sip Japsu juga tak kalah terkejut ketika menyaksikan pancaran energi yang keluar dari tubuh Jin Guan. Melihat pemandangan itu, kakek Sip Japsu berkata dengan nada gemetar, Ini, apa ini? Niat membunuh?" Kini, Jin Guan terus memancarkan energi merah pekat yang bergejolak hebat, sementara tatapan tajamnya memancarkan aura membunuh yang begitu pekat, seolah mampu menelan siapapun yang berada di hadapannya. Di tengah tatapan tajam itu, benak Jin Guan tiba-tiba terlempar pada ucapan sang ayah di masa lalu. Waktu itu ayahnya berkata, "Jin Guan, kekuatan yang kuajarkan kepadamu sekarang bukan dimaksudkan untuk melukai orang lain, bukan pula untuk membalas dendam. Yang terpenting adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang kuat agar kau tidak ditelan oleh kekuatan ini." Kembali ke masa kini. Jin Guan mengepalkan kedua tangannya sekuat tenaga hingga urat-urat di lengannya tampak menonjol. Sambil menahan gejolak dalam dadanya, ia bergumam dalam hati, "Ayah, ini aneh. Kukira selama 10 tahun terakhir aku sudah memahami seluruh ajaran ayah. Tapi justru kata-kata itulah yang sampai sekarang masih menjadi pelajaran yang paling sulit kupahami." Setelah bergumam dalam hati, perlahan Jin Guan melepaskan kepalan tangannya. Energi merah pekat yang semula memancar dahsyat dari tubuhnya pun berangsur-angsur meredup hingga aura membunuh yang menyelimuti sekelilingnya perlahan menghilang. Kemudian dengan seulas senyum tipis, Jin Guan berkata, "Benar. Sekarang aku punya alasan lain untuk menyelesaikan semua ini. Tunjukkan jalan ke tempat pertemuan." Mendengar perintah itu, Baek Mundo segera membungkukkan badannya dalam-dalam dan berkata, "Baik Lord." Shin kemudian berpindah. Kini diperlihatkan suasana di klinik milik Baek Mundo. Di dalam klinik itu, Jin Guan duduk sambil memegang secangkir teh yang tersaji di hadapannya. Lalu ia bertanya kepada Baek Mundo, "Tempat pertemuan untuk menemui mereka adalah apotek ini?" Mendengar pertanyaan itu, Baek Mundo segera menjawab, "Mafia datang ke sini setiap fajar saat bulan purnama, sekali dalam setiap bulan Lord." Mendengar penjelasan tersebut, Jin Guan mengangguk pelan lalu berkata, "Begitu ya?" Di samping Jin Guan dan Baek Mundo, tampak kakek Sip Japsu bersama Alice berdiri sambil menyimak dengan saksama percakapan yang berlangsung di antara keduanya. Namun, tiba-tiba Alice tak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Ia langsung menatap Jin Guan dan berkata, "Apa maksudmu dengan begitu ya? Apa cuma aku yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian berdua tiba-tiba akrab sekali? Dan kenapa dia memanggilmu Lord?"
Mendengar rentetan pertanyaan itu, Jin Guan hanya menjawab dengan wajah polos. Aku juga tidak tahu. Setelah itu, Jin Guan menoleh ke arah Baek Mundo dan bertanya, lagi pula, ada apa dengan sebutan Lord itu? Namaku Jin Guan. Mendengar pertanyaan tersebut, Baek Mundo menampilkan senyum ramah. Sambil mengangkat tangannya, ia berkata, ayolah, kenapa harus bermusuhan? Kita berada di pihak yang sama. Kemudian Jin Guan kembali bertanya, ada informasi lain? Mendengar pertanyaan itu, Baek Mundo mengangkat tangannya pelan sebelum menjawab. Sejujurnya, aku tidak tahu apapun selain itu. Tapi ada satu hal yang sangat kuyakini. Saat hari penyerahan upeti terakhir, para bajingan itu benar-benar murka. Rupanya, ada seorang bajingan gila yang mengacaukan pasar budak yang berada di bawah kendali mafia. Siapapun orangnya, mereka pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Mendengar penjelasan itu, seketika Jin Guan menyunggingkan senyum tipis, lalu berkata, siapapun orangnya, sepertinya ada pahlawan ksatria lain yang sama sepertiku. Begitu ucapan itu terlontar, Alice langsung memandang tajam ke arah Jin Guan dengan tatapan penuh arti. Kemudian Baek Mundo kembali melanjutkan, ngomong-ngomong, karena mungkin ada banyak orang lain yang mencoba mendapatkan mana stone sepertiku, organisasi-organisasi bawahan mereka pasti akan mulai bergerak demi mencari muka di hadapan mafia. Tapi, apa kau benar-benar berencana melawan mafia? Maksudku, kenapa kau harus melakukan itu? Mendengar itu, Jin Guan menjawab dengan nada santai. Karena menjengkelkan saja. Melihat orang-orang lemah bertindak semena-mena di kampung halamanku. Mendengar jawaban itu, Baek Mundo hanya bisa tertegun. Apa? Itu benar-benar alasannya? Setelah itu, Jin Guan menoleh ke arah kakek Sip Japsu dan berkata, baiklah, karena kita sudah menyelesaikan masalah ini, yang kita butuhkan sekarang adalah informasi. Apa senior mengetahui sesuatu? Mendengar pertanyaan tersebut, kakek Sip Japsu mengusap dagunya sejenak sebelum menjawab. Aku juga tidak mengetahui identitas asli mafia. Tapi, aku punya gambaran kasar tentang di mana kita harus mulai mengendus jejak mereka. Uang dalam jumlah besar selalu mengalir ke tempat-tempat yang gelap. Mendengar jawaban itu, Jin Guan langsung berkata kepada kakek Sip Japsu dengan nada santai. Kalau begitu, junior yang rendah hati ini akan mempekerjakanmu senior secara gratis. Mendengar ucapan itu, kakek Sip Japsu langsung berkata dengan nada pasrah. Aku sudah sering merasakan ini. Tapi kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kemudian Jin Guan menoleh ke arah Baek Mundo dan berkata, hei, tukang obat. Mendengar panggilan itu, Baek Mundo langsung menyahut, namaku Mundo. Namun, tanpa memedulikannya sedikit pun, Jin Guan langsung melanjutkan ucapannya. Pergi dan carikan pakaian yang persis seperti yang dipakai orang-orang mafia itu. Setelah itu, Jin Guan mengalihkan pandangannya ke arah Alice dan berkata, Alice, bawa si tukang obat itu, lalu bantu merawat orang-orang yang sakit. Awasi dia baik-baik. Mendengar perintah tersebut, Alice segera mengangguk. Baik, di samping Alice, Baek Mundo kembali menatap Jin Guan dengan wajah penuh kebingungan, lalu bertanya, Anu, Lord, untuk apa kau membutuhkan pakaian itu? Shin kemudian berpindah. Kini diperlihatkan sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi dengan suasana yang begitu mewah dan megah. Di dalam bangunan itu, beberapa orang tampak membungkukkan badan dengan penuh hormat kepada seorang pria bertopeng. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, selamat datang. Pria itu pun mengangkat wajahnya, lalu melanjutkan, kami sudah membayar upeti bulan ini. Jadi, apa yang membawamu kemari? Dan ternyata sosok pria bertopeng tersebut adalah Jin Guan yang tengah menyamar. Jin Guan kemudian melangkah menghampiri pria itu. Sesaat kemudian ia bertanya dengan nada tenang, jadi kau tahu siapa aku? Begitu kalimat itu terlontar, ingatan Jin Guan seketika kembali pada ucapan Baek Mundo beberapa waktu sebelumnya. Waktu itu Baek Mundo berkata, kau akan memburu mereka sendirian? Aku tahu kau memang kuat, Lord, tapi mereka beroperasi dalam sel-sel yang terdesentralisasi. Kita tidak tahu siapa yang saling terhubung ataupun bagaimana cara mereka berkomunikasi. Setelah mengingat perkataan itu, Jin Guan bergumam dalam hati. Tepat sekali. Karena itulah, aku akan melihatnya sendiri. Kemudian pria di hadapannya menjawab pertanyaan Jin Guan tadi. Yah, itu bukankah kalian baru datang 2 hari yang lalu? Pertama-tama, aku harus memberitahu orang yang ada di dalam. Namun sebelum sempat melanjutkan ucapannya, pria itu tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak ketika melihat energi putih yang mulai memancar deras di hadapannya.
Melihat pemandangan itu, pria tersebut hanya mampu berseru, "Hah?" Di hadapannya, Jin Gwon telah bersiap melancarkan sebuah pukulan dengan seluruh kekuatannya. Sambil mengepalkan tinju, ia bergumam dalam hati, "Karena jika kau menutup lubang tikusnya, tikus-tikus yang bersembunyi pada akhirnya akan terpaksa menampakkan diri." Sesaat kemudian, suasana di luar bangunan itu mendadak hening untuk sekejap. Namun, dalam kedipan mata berikutnya, seluruh bangunan itu hancur berkeping-keping akibat satu pukulan dahsyat dari Jin Gwon. Balok-balok kayu beterbangan ke segala arah, sementara kepulan debu tebal membumbung tinggi, menutupi langit di sekitarnya. Di kejauhan, dua orang yang menyaksikan peristiwa itu langsung membeku dalam keterkejutan hingga mulut mereka ternganga. Salah seorang di antaranya, seorang pria, berseru, "Ledakan apa itu tadi?" Begitu debu mulai menipis dan keadaan terlihat lebih jelas, pria itu kembali berkata dengan nada tak percaya, "Tunggu, bukankah itu?" Kemudian, gadis yang berdiri di samping pria itu menunjuk ke arah bangunan yang telah runtuh sambil berseru, "Lihat, bangunan para lintah darat brengsek itu baru saja meledak." Mendengar ucapan gadis itu, pria tersebut kembali berkata dengan wajah dipenuhi keterkejutan, "Ya ampun, apa orang itu yang melakukannya?" Sementara itu, tak jauh dari posisi Jin Gwon, tampak kakek Sip Japsu yang ikut menyaksikan kehancuran tersebut. Sesaat setelah itu, kakek Sip Japsu hanya mampu bergumam dalam hati, "Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Memiliki kekuatan absolut sebesar itu di usia yang baru menginjak 20 tahun. Itu saja sudah luar biasa." Tapi yang jauh lebih menakjubkan, kekuatan itu sama sekali tidak berasal dari skill, melainkan murni dari martial arts. Di era ketika ability mendominasi dan martial arts terus mengalami kemunduran, ketika para praktisi martial arts telah kehilangan tempat mereka sejak berakhirnya konflik gate, dominasi ability, kemunduran martial arts. Siapa sangka, seorang pahlawan muda yang belum pernah ada sebelumnya justru akan muncul. Aku benar-benar sudah hidup cukup lama, hingga bisa menyaksikan semua ini. Kini Jin Gwon terus melangkah menyusuri jalan dengan langkah tenang namun mantap. Sambil terus berjalan ia berkata, "Selanjutnya, lewat sini." Tiba-tiba kakek Sip Japsu kembali membuka suara. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Mendengar itu Jin Gwon menoleh dan bertanya, "Apa ada masalah?" Kakek Sip Japsu pun kembali menjelaskan, "Seperti yang dikatakan Mundo, kekuatan dan nilai mana stone di dunia ini sangatlah besar. Karena itulah asosiasi Hunter yang memiliki perjanjian dengan Four Heavenly Kings, mengelolanya dengan sangat ketat. Jika benar aliansi Red Blood berada di balik mafia, maka ini bukan lagi sekadar insiden yang melibatkan sindikat kejahatan biasa. Satu-satunya alasan kedamaian masih dapat dipertahankan di dunia ini adalah berkat perjanjian damai antara asosiasi Hunter dan Four Heavenly Kings." Mendengar penjelasan tersebut, Jin Gwon menjawab dengan nada tenang, "Ya, soal apakah mereka benar-benar terhubung dengan aliansi Red Blood, kita akan mengetahuinya begitu kita memeriksanya sendiri." Sesaat kemudian, keduanya pun tiba di tujuan berikutnya. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan megah, dijaga oleh dua orang penjaga yang terus mengawasi keadaan di sekitarnya. Jin Gwon pun melangkah mendekati kedua penjaga tersebut. Melihat kedatangannya, salah seorang penjaga langsung memandang ke arahnya dengan ekspresi terkejut sambil berseru, "Hah?" Kemudian dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya, Jin Gwon menatap penjaga itu dan berkata, "Ayo, kuis dadakan. Siapa aku?" Mendengar itu, pria di hadapannya menjawab dengan wajah kebingungan. "Hah?" Sementara pria yang satunya lagi langsung berkata, "Ya, bukankah kau salah satu anggota mafia?" Mendengar jawaban itu, Jin Gwon langsung menyunggingkan senyum puas. "Selamat, kamu benar." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa basa-basi sedikit pun, Jin Gwon langsung mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh ke arah bangunan tersebut. Dalam sekejap, bangunan itu langsung ambruk dan runtuh seketika, hancur akibat satu pukulan dahsyatnya. Dan setelah itu, pemandangan serupa terus berulang di berbagai tempat. Dengan pola yang sama, Jin Gwon tanpa ragu mendatangi setiap markas yang berhubungan dengan mafia, lalu menghancurkan satu demi satu bangunan besar milik mereka hingga rata dengan tanah. Shin kemudian berpindah. Kini diperlihatkan suasana pasar di desa Yeonmu yang tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Di berbagai sudut pasar, orang-orang berkumpul sambil membicarakan kejadian yang belakangan menggemparkan seluruh kota. Seseorang berkata,
Bukankah suasana kota ini berubah akhir-akhir ini? Mendengar itu, orang lain langsung menimpali, itu semua berkat dia. Kemudian seseorang yang lain kembali berkata, kudengar guild brutal lainnya juga lenyap dalam sekejap belum lama ini. Mendengar kabar tersebut, orang lain berseru penuh kagum, wow, dia benar-benar pahlawan kota kita. Lalu seseorang kembali menambahkan, jubah martial arts hitam dan topeng yang menutupi identitasnya. Pahlawan tanpa wajah, pengembara tanpa nama. Kemudian suara lain kembali terdengar. Lupakan Hunter Rank S. Dialah pahlawan sejati di zaman kita. Mendengar semua itu, seseorang kembali berseru dengan penuh semangat, pahlawan kota kita. Pengembara tanpa nama. Pengembara tanpa nama. Pahlawan bertopeng. Tak jauh dari kerumunan orang-orang yang sedang bergosip itu, tampak dua pria berjubah dengan topeng menutupi wajah mereka tengah menguping percakapan tersebut. Salah seorang di antara mereka kemudian memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong lalu terdiam beberapa saat. Shin kemudian berpindah. Kini suasana beralih ke sebuah ruangan tertutup yang dipenuhi beberapa sosok berjubah, berkerudung, dan bertopeng. Atmosfer di dalam ruangan itu terasa begitu mencekam. Salah seorang dari mereka membuka pembicaraan dengan nada serius. 80% cabang wilayah selatan kita telah dilenyapkan. 70% cabang wilayah utara juga telah hancur. Fakta bahwa pelaku mengetahui lokasi setiap cabang sekaligus seragam kita. Berarti kemungkinan besar ada mata-mata yang telah menyusup ke dalam organisasi. Sosok itu kemudian diperkenalkan sebagai Seon Woo-tan, mafia peringkat 2 sekaligus seorang hunter rank A. Seon Woo-tan kembali berkata dengan nada penuh keyakinan, seekor tikus pasti telah menyusup ke tempat ini. Namun tiba-tiba seorang wanita yang juga merupakan anggota mafia menyunggingkan senyum tipis, lalu berkata dengan nada menyindir, itu cuma seragam. Lalu kau langsung menyimpulkan ada tikus di antara kita? Bukankah itu agak berlebihan? Lagi pula, bukankah kau yang bertanggung jawab mengelola cabang-cabang itu, Seon Woo-tan? Tapi sekarang cabang-cabang tersebut justru hancur lebur. Bukankah itu berarti kau memang tidak becus mengurus mereka? Seketika suasana ruangan menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, sang ketua akhirnya membuka suara dengan nada dingin. Cukup. Setelah seluruh ruangan kembali terdiam, sang ketua melanjutkan. Kudengar kalian bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya, ataupun skill apa yang dia gunakan. Orang-orang bodoh yang tidak berguna. Kalian sampai kewalahan hanya karena ulah satu orang. Tak lama kemudian wanita anggota mafia itu berdiri dari tempat duduknya dan melangkah maju. Kalau begitu, bolehkah aku mengambil misi ini? Mendengar permintaan tersebut, sang ketua menatapnya sejenak sebelum bertanya, apa kau yakin? Wanita itu kemudian kembali duduk dengan santai sambil menyilangkan satu kakinya, lalu menjawab dengan senyum tipis. Setidaknya, aku akan berbeda dari seseorang yang bahkan tidak mampu mendapatkan satu pun informasi meski cabang-cabang kita sudah diserang. Mendengar sindiran itu, sang ketua langsung berkata dengan nada penuh amarah, dasar jalang, baiklah, Nanhyang, kau yang akan menangani masalah ini. Aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Jadi, bawa dia kembali kepadaku dalam keadaan sekarat. Mendengar perintah tersebut, wanita itu hanya tersenyum tipis sebelum menjawab dengan tenang, akan kuingat hal itu. Shin kemudian berpindah. Kini terlihat Jin Gwon berbicara dengan santai. Mereka pasti sangat ingin membunuhku sekarang. Lagi pula, pihak yang dipukuli biasanya selalu lebih marah. Mendengar itu, Baekmundo berkata kepada Jin Gwon, apa kau yakin tidak apa-apa membuat keributan sebesar ini, Lord? Kau memang kuat, Lord. Tapi puluhan hunter rank B yang berkumpul bisa saja menandingi hunter rank A loh. Mendengar peringatan itu, Jin Gwon menjawab dengan nada tenang tanpa sedikit pun beban. Jangan khawatir. Bahkan jika ratusan semut berkumpul, mereka tetap tidak ada gunanya di hadapan seekor harimau. Mendengar itu, Baekmundo bergumam dalam hatinya. Dia benar-benar gila membandingkan rank B dengan semut. Apa dia pikir dirinya salah satu dari Four Heavenly Kings? Kemudian Baekmundo menoleh kembali ke arah Jin Gwon dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kita datang kemari? Mendengar pertanyaan itu, Jin Gwon menjawab dengan santai. Kita tidak bisa menyambut tamu rendahan seperti itu di tempat yang berharga, kan? Mendengar jawaban itu, Baekmundo langsung terkejut dan bertanya, jadi, maksudmu tempat ini rendahan? Dan ternyata mereka sedang menuju ke markas utama Guild Maha. Di dalam guild tersebut, para bawahan Nahandae berseru dengan penuh semangat, Bos, kami sudah siap, hari pembalasan telah tiba. Mendengar itu, ketua guild Nahandae menggertakkan giginya penuh amarah lalu berkata,
Ya, pipi yang dia tampar akhirnya sudah tidak bengkak lagi. Aku tidak akan tertipu dua kali. Kemudian, di dalam pikirannya, Nahandai kembali teringat kejadian beberapa hari sebelumnya saat Jin Guan menamparnya. Ia bergumam dalam hati dengan penuh dendam. Bajingan kotor itu, beraninya dia melakukan kecurangan dalam pertarungan tamparan yang suci. Kemudian, salah satu bawahan Hanandae, seorang pria berambut panjang, mengangkat tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Benar sekali, bos. Saatnya membalas dendam." Bawahan lainnya, seorang pria berambut pirang, ikut menimpali. "Dia tidak akan punya kesempatan melawan skill mengangkat lengan milikmu. Kami percaya padamu." Namun tiba-tiba, Jin Guan datang ke tempat itu. Ia dengan santai menyenggol pria berambut panjang yang berdiri di dekatnya. Tersentak oleh sentuhan itu, pria berambut panjang tersebut terkejut dan berkata, "Hah?" Sesaat kemudian ia langsung menjerit ketakutan ketika menyadari bahwa sosok yang menyenggolnya adalah Jin Guan. Melihat reaksi itu, Jin Guan hanya menatapnya dengan ekspresi malas dan datar. Sementara itu, para bawahan lainnya yang menyaksikan kedatangan Jin Guan seketika menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan penuh amarah. Di sisi lain, Hanandae yang melihat langsung kedatangannya juga menggertakkan giginya, lalu bergumam dalam hati, "Itu dia." Tak lama kemudian dengan amarah yang memuncak, Hanandae berseru, "Kau dasar pengemis kotor." Namun, di saat berikutnya, Jin Guan mengangkat tangannya seolah hendak menyerang. Melihat gerakan itu, seketika Hanandae berkeringat dingin. Secara refleks, ia mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya. Akan tetapi, bukannya menyerang, Jin Guan justru menepuk ringan tangan Hanandae. Sentuhan itu membuat Hanandae terdiam sejenak. Ia tampak kebingungan, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian Jin Guan berkata sambil tersenyum tipis, "Memang benar, tata krama yang diajarkan lewat pukulan tidak akan pernah dilupakan. Mulai sekarang, begitulah cara kita saling menyapa." Setelah itu Jin Guan melangkah maju melewati Hanandae. Sesaat kemudian ia duduk di kursi dengan kaki bersilang santai. Setelah duduk, Jin Guan berkata, "Segera sebarkan beritanya." Hanandae masih berdiri dalam kebingungan, belum sepenuhnya memahami situasi yang terjadi. Kemudian Jin Guan melanjutkan ucapannya sambil tersenyum tipis. "Mulai hari ini, Nameless Wanderer telah mengambil alih guild ini.